menyembah Tuhan. dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini, firman Tuhan berkata bahwa kita perlu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Mengapa firman Tuhan ini berkata demikian? Karena hati manusia itu seringkali tercemar, seringkali terkotori dengan segala hal yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, Tuhan mengingatkan
untuk kita tetap menjaga hati kita. Senantiasa dikatakan, dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pagi hari ini mari kita bersama-sama datang pada Tuhan. Kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan sungguh-sungguh datang menyentuh hati kita saat ini, memulihkan hati kita. Karena sikap hati yang benar itu akan menentukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tentunya hal-hal yang baik dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Engkau berfirman dan Kau membuka hati kami untuk kami siap ditabur dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah sungguh melalui kebenaran firman-Mu kami boleh mengalami pertumbuhan rohani kami dan kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, urapi kami semuanya. Baik hamba-Mu yang berbicara maupun umat-Mu yang mendengar, kami sama-sama menerima pengurapan dan kami sama-sama juga menerima berkat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur pagi hari ini firman Tuhan mengatakan untuk kita menjaga hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah saudara, ternyata hati itu menentukan di dalam sikap kehidupan kita, di dalam setiap tindakan kita, perilaku kita, ya perkataan kita pun juga ditentukan dari hati kita. Karena apa yang keluar dari mulut seseorang itu bersumber dari hati. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan juga berkata di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 bagian B, dikatakan bahwa bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dikatakan dengan jelas di sana bahwa Tuhan melihat hati. Oleh sebab itu saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bahwa kita perlu memiliki sikap hati yang benar, baik di hadapan manusia maupun terlebih lagi di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus pagi hari ini, mari kita belajar bersama-sama. Sikap hati kita itu menentukan apakah kita mengalami mujizat atau tidak, kesembuhan dan lain sebagainya. Saudara, ditentukan bagaimana sikap hati kita. Kita belajar Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita mau pagi hari ini doa-doa kita pun dijawab oleh Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama bagaimana kita memiliki sikap hati yang benar. Pagi hari ini kita akan belajar dari seorang perwira yang luar biasa. Saudara, yang sedang mengalami persoalan, yaitu hambanya sedang terbaring dalam keadaan sakit. Yang dilakukan oleh perwira ini saudara, sesuatu yang sangat luar biasa. Dia tidak mencari pertolongan orang lain, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, sekalipun dia seorang perwira. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, justru dia mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat bahwa di dalam Matius 8 ayat yang ke-13, apa yang dikatakan Yesus saat itu saudara, ketika perwira ini datang kepadanya. Yesus berkata di dalam Matius 8 ayat 13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu
seperti yang engkau percaya, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, ini sesuatu yang sangat luar biasa bahwa kenapa Tuhan langsung dan seketika itu menjawab permohonan dari seorang perwira ini, saudara. Apa rahasianya? Tentunya kita mau, saudara. Pada saat kita berdoa, kita berkata, Tuhan tolong aku. Tuhan sembuhkan aku. Dan seketika itu Tuhan menjamah dan menyembuhkan kita. Tentunya saudara, ini menjadi pengharapan setiap orang-orang Kristen yang berdoa kepada Tuhan Yesus. Mengapa saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus? Kenapa begitu luar biasanya Yesus langsung menjawab apa yang menjadi pergumulan dari perwira ini? Mari kita belajar, saudara. Ternyata lagi-lagi Tuhan memperhatikan sikap hati dari perwira ini. Perwira ini memiliki sikap hati yang benar. Perwira ini sungguh-sungguh menyentuh hatinya Tuhan karena sikap hatinya, saudara. Nah, kalau kita mau, saudara, setiap pergumulan kita, Tuhan menjawab. Bahkan apa yang tidak timbul dalam hati kita pun juga disediakan oleh Tuhan. Tentunya saudara, Tuhan mau melihat sikap hati kita. Oleh sebab itu kita perlu belajar, ada 3 hal yang dilakukan oleh perwira. Ada 3 hal yang dilakukan oleh perwira ini, saudara, bahwa dia sungguh-sungguh memiliki sikap hati yang luar biasa. 3 faktor yang begitu penting yang dimiliki oleh perwira ini. Yang pertama, ia memiliki kasih dan tanggung jawab terhadap hambanya yang sakit. Memiliki kasih dan tanggung jawab terhadap hambanya yang sakit. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara kita sebagai orang percaya, kita memiliki kasih dan tanggung jawab ini? Saya rasa tidak banyak, saudara. Karena ini tidak mudah untuk dilakukan bagaimanapun, saudara. Dia adalah seorang perwira dan dia memiliki seorang hamba. Jaraknya begitu jauh kalau dilihat dari kasta. Tetapi saudara, karena perwira ini memiliki kasih yang begitu luar biasa dan tanggung jawab yang begitu luar biasa, maka saudara, Allah menjawab atas apa yang diminta oleh perwira ini. Kenapa demikian? Kita melihat Yesus pun juga memiliki kasih yang begitu luar biasa terhadap setiap orang yang datang kepadanya. Kalau kita membaca di dalam Matius 9 ayat yang ke-36 dikatakan, Matius 9 ayat 36 dikatakan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara lihat di sini bahwa tergeraklah hati Yesus, penuh dengan belas kasih. Nah, sikap hati inilah yang dimau oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melihat kejadian-kejadian di luaran, bagaimana sikap hati kita? Apakah kita cuek melihat bencana alam? Apakah kita cuek dan kita tidak mau peduli dengan mereka? Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ini adalah sikap hati yang dimau oleh Tuhan. Kita memiliki belas kasih. Kita memiliki satu kegerakan kasih dalam kehidupan kita. Apa yang bisa kita perbuat? Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka yang saat ini sedang dalam keadaan mengalami kesusahan, bencana alam, dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari biarlah kita sungguh-sungguh memiliki kasih dan tanggung jawab. Kenapa dikatakan tanggung jawab? Saudara, kita sebagai orang Kristen, jelas bahwa Allah mengajarkan kasih, dan kita perlu memegang tanggung jawab itu. Firman Tuhan jelas, ada 2 hukum yang tidak bisa diterbantahkan. Kasihlah Tuhan Allahmu dan juga kasihlah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Oleh sebab itu saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki kasih dan melihat jikalau saat ini saudara kita mengalami bencana, mari saudara, tergeraklah hatimu dan tergeraklah kasihmu untuk menolong mereka. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sikap hati ini penting buat kita. Sikap hati ini menentukan setiap langkah kehidupan kita. Oleh sebab itu milikilah sikap hati yang penuh dengan kasih dan bertanggung jawab. Yang kedua, apa yang dimiliki yang menjadi rahasia kenapa Tuhan menjawab apa yang menjadi doa dari seorang perwira ini? Yang kedua adalah ia memiliki kerendahan hati. Ia memiliki kerendahan hati. Di dalam Matius 8 ayat yang ke-8 bagian A dikatakan, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Saudara lihat di sini, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Saudara, mari kita perhatikan. Dia memiliki posisi, dia memiliki pangkat seorang perwira tinggi. Apakah rumahnya jelek? Apakah rumahnya hanya sebatas mungkin bedeng begitu saudara? Atau rumahnya mungkin bisa juga rumahnya kecil? Saya rasa tidak Bapak Ibu. Dia adalah seorang perwira, pasti. Rumahnya pun juga dijaga oleh prajurit-prajurit, oleh bawahan, oleh asisten dan lain sebagainya. Kita melihat sendiri perwira-perwira di bangsa kita pun saudara. Mereka dari bintang 1 sampai dengan bintang 5. Semuanya memiliki hal yang sangat baik dalam kehidupan mereka. Rumah yang layak. Tetapi lihat di sini sikap hati dari seorang perwira ini, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita lihat bahwa sikap hati inilah yang sungguh-sungguh dimiliki oleh perwira sehingga Tuhan tergerak hati untuk menyembuhkan. Karena Tuhan sangat mengasihi orang yang rendah hati, tetapi membenci orang yang congkak. Jadi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari biarlah pagi hari ini saudara kita sungguh-sungguh memiliki sikap hati yang benar. Kalau mau doa kita dijawab, kalau mau Tuhan menjawab setiap doa dan pergumulan kita, miliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Miliki kerendahan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara perwira ini tidak berkata bohong atau bagaimana. Karena kita tahu bahwa Tuhan melihat hati dikatakan. Tuhan melihat hati. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari saudara miliki sikap hati yang benar. Kerendahan hati kita menentukan segala hal apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita berdoa, pada waktu kita berseru kepada nama Allah kita, kalau kita mau dijawab doa kita, miliki kerendahan hati. Miliki kerendahan hati dengan sungguh-sungguh. Maka saya percaya Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Yang ketiga, sikap hati yang bagaimana yang dimiliki oleh perwira? Dia juga memiliki iman yang besar. Perwira itu mengatakan bahwa Tuhan tidak perlu datang ke rumahnya, tetapi cukup sepatah kata saja yang diucapkan Tuhan akan sanggup menyembuhkan hambanya. Kita perhatikan dalam Matius 8 tadi, ayat yang ke-8. Sesuatu yang sangat luar biasa, imannya yang begitu dahsyat dikatakan. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh.
perwira ini, saudara, sungguh-sungguh 100% percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. 100% dari perkataan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, miliki iman yang benar, miliki iman yang besar, berpengharapan yang besar kepada Allah kita. Kalau kita menyelidiki, saudara, antara perwira dengan Tuhan Yesus pada waktu itu belum pernah ketemu, belum pernah kenalan, dan pertemuannya pada waktu itu hanya satu itu aja. Tetapi kita melihat di sini sikap hati dari perwira ini, saudara. Dia percaya sepenuhnya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dengan satu patah kata. Wow. Bagaimana dengan kita, saudara? Seringkali kita berpatah-patah kata, betul saudara? Tapi kok enggak mengalami mujizat? Mari kita lihat sikap hati kita terlebih dahulu. Sikap hati kita terlebih dahulu. Saya percaya kalau kita memiliki sikap hati yang benar, kita memiliki kasih dan tanggung jawab kita memiliki, saudara, iman yang besar, kita memiliki kerendahan hati. Saya percaya Tuhan pasti segera menjawab dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Tidak mungkin Tuhan tidak menjawab. Tergantung dari sikap hati kita. Amin, saudara. Tergantung dari sikap hati kita. Miliki iman yang besar. Kita melihat juga, saudaraku, yang diberkati oleh Tuhan Yesus, seorang perempuan pendarahan yang 12 tahun. Dia memiliki iman yang besar, asalku jamah puncak jubahnya, aku sembuh. Saudara, iman yang besar itulah menentukan kesembuhan saudara. Jangan ragu, jangan saudara bimbang. Pagi hari ini, datanglah kepada Tuhan. Dia pasti akan menyembuhkan kita. Selama sikap hati kita benar dan memiliki iman yang kuat kepada Tuhan Yesus, yang besar kepada Tuhan Yesus, maka saya percaya Tuhan pasti menjawab setiap doa kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita belajar pagi hari ini. Sungguh-sungguh miliki sikap hati yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kami bersyukur Bapa, terima kasih. Engkau mengajarkan kepada kami. Engkau mengajarkan kepada kami itu kami memiliki sikap hati yang benar. Dan kami percaya Tuhan, biarlah sungguh-sungguh ketika kami memiliki sikap hati yang benar seperti perwira ini, maka kami percaya Tuhan menjawab setiap doa dan permohonan kami. Bapa, hamba-Mu juga berdoa seperti perwira ini berdoa, biarlah sungguh Engkau juga menyembuhkan anak-anak-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Menyembuhkan mereka. Mungkin saat ini bukan jasmaninya yang sakit, tetapi juga rohaninya yang sakit. Tuhan sembuhkan. Biarlah mereka boleh kembali kepada dalam kasih mula-mula mereka. Mungkin juga perekonomian mereka yang sakit hari ini, Tuhan Engkau yang menyembuhkan mereka. Engkau yang memberkati mereka. Engkau yang membukakan pintu-pintu berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Kami percaya setiap hari kami mau melihat kasih-Mu. Setiap hari kami mau melihat kuasa-Mu. Dan setiap hari kami mau melihat mujizat-Mu terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu pagi hari ini. Berkati mereka. Berkati mereka. Berkati apa yang dikerjakan dengan kedua tangan mereka hari ini. Dengan takut akan Tuhan, maka Tuhan mendatangkan keberhasilan dan keberuntungan. Biarlah mereka juga memiliki sikap hati yang benar. Maka ketika mereka berseru kepada nama Tuhan, maka Tuhan menjawab setiap doa-doa mereka. Terima kasih Bapa. Aku berkata, yang sakit telah disembuhkan, yang lemah telah dikuatkan.
Oh, yang berputus asa kami percaya diberikan pengharapan yang baru, kekuatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, dan biarlah segala berkat yang terbaik yang bersumber dari Allah Bapa di surga dan cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan, perlindungan dan kuasa oleh Roh Kudus menyertai kami saat ini, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya menerima berkat bersama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan ini layak ku Kau mengenal hatiku, jauh di semua yang terdekat sekalipun. Tuhan ini layak ku Kau menjamah hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan ini layak ku Kau mengenal hatiku, jauh lebih di semua yang terdekat sekalipun. Tuhan ini layak ku Kau menjamah hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah, limpah, limpah. Amin.